Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin Ketua Kelas M. Akram Arabi. Kepada M. Akram, Bapak persilakan. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak M. Akram Arabi. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen siswa. Yang pertama, M. Akram Arabi. Hadir Bapak. Selanjutnya, Regita Eka Puspita. Hadir Bapak. Selanjutnya, Agnes Febrika. Hadir Bapak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang pahlawanku. Kelas 4, tema 5. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan melakukan literasi teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa secara rinci. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan dengan rinci dan benar. Perjuangan pahlawanku. Pahlawan dimaknai sebagai seseorang yang menonjol karena keberanian serta pengorbanan dalam membela kebenaran. Bapak ingin bertanya, siapa saja pahlawan yang anak Bapak ketahui? Coba M. Akram Arabi. Presiden pertama Indonesia, Bapak. Insinyur Soekarno. Kalau pahlawan yang Regita ketahui siapa saja? Apa tadi Bapak? Kurang jelas suaranya. Siapa saja pahlawan yang Regita ketahui? Muhammad Hatta Bapak. Iya, anak Bapak pinter-pinter. Selanjutnya, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Apakah anak Bapak pernah menolong orang lain dengan ikhlas? Pernah Bapak. Pernah, Bapak. Apa saja yang anak Bapak pernah menolong orang lain? Pertolongan apa saja yang pernah anak Bapak lakukan? Coba M. Akram. Contoh, kasih contoh deh. Nanti salah bilang nanti. Contohnya menolong membuang sampah atau menolong apa saja. Yang penting dengan ikhlas. Kalau Kenapa bikin ketawa? Lah, Re, ini serius, Re. Kalau menolong orang tua beda, dapat. Boleh.
Yang penting dengan ikhlas. Oke, ulang. Selanjutnya, coba Regita baca teks berikut ini. Baik, Bapak. Raja Purnawar Serius. Seriuslah. Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Sudah, Bapak. Selanjutnya, coba paragraf kedua, M. Akram Arabi. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Sudah, Bapak. Selanjutnya, Agnes Tebrika, bisa tolong bacakan paragraf ketiga. Bapak. Raja yang mana sih, Bapak? Yang ini, paragraf ketiga. Oh. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Ya, terima kasih kepada anak Bapak yang telah membaca teks tentang Raja Purnawarman. Selanjutnya, Bapak ada pertanyaan. Coba M. Akram Arabi jawab pertanyaan nomor 1. Kapan Raja Purnawarman mulai memimpin kerajaan Tarumanegara? Pada tahun 395 Masehi, Bapak. Iya, pintar. Selanjutnya, coba Agnes Tebrika. Apa yang diabadikan rakyat sebagai wujud kecintaan terhadap Raja Purnawarman? Telapak kakinya yang diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Ya, anak Bapak pintar-pintar. Selanjutnya, kita beralih ke materi 2, yaitu tentang cahaya. Adapun sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Bapak ada sedikit praktek tentang cahaya. Bapak sudah menyiapkan gelas dan juga pena. Jika pena dimasukkan ke dalam air, ke dalam gelas yang berisi air, ini merupakan contoh cahaya dapat dibiaskan. Apakah anak Bapak mengerti? Mengerti, Bapak. Mengerti, Bapak. Mengerti, Bapak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebutkan benda-benda yang menghasilkan energi cahaya. Coba Regita, satu benda saja.
Senter, Bapak. Benda yang dapat menghasilkan energi cahaya. Senter, Bapak. Kalau M. Akram Arabi, benda yang dapat menghasilkan cahaya. Lampu jalan, Bapak. Kalau Agnes Febrika. Televisi, Bapak. Iya, anak Bapak pintar semua. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika Bapak terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, Bapak mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk doanya, Bapak minta kepada Regita Eka Puspitasari untuk memimpin. Baik, Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.